Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya dengan saya Irwan Budi Wijoyo. Di sini saya akan menyampaikan perkuliahan untuk mata kuliah Komunikasi Keperawatan 1 dengan tema tentang komunikasi verbal dan juga nonverbal. Baik. Nah, di sini perkuliahan ini akan dibagi menjadi dua topik ya. Yang pertama adalah komunikasi verbal itu sendiri dan yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Dan akan saya bagi menjadi dua video. Jadi kita akan fokus pada komunikasi verbal terlebih dahulu, kemudian nanti akan melanjutkan kepada video yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Baik. Perkuliahan ini untuk mahasiswa keperawatan semester 2 untuk mata kuliah Komunikasi Keperawatan 1 di program studi sarjana keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Langsung saja ya, silakan next. Baik, silakan kerjakan untuk pretest ini ada 4 pertanyaan ya. Silakan kerjakan ke kolom komentar. Jadi silakan nama, NIM, kemudian kerjakan soal ini ya, 4 pertanyaan ini. Oke, saya beri waktu 1 menit ya. 1 menit silakan untuk mengerjakan ini. Saya tunggu di sini. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, saya rasa sudah 1 menit ya. Silakan kerjakan di kolom komentar video ini dan juga jawab pertanyaan ini. Nah, ketika belum selesai, silakan lanjutkan, tidak masalah. Di sini saya akan jelaskan secara rigid apa sih yang dimaksud dengan komunikasi verbal dan non-verbal. Next. Baik, sebelum melanjut kepada topik verbal dan nonverbal, kita akan pahamkan terlebih dahulu atau kita ulas sejenak apa yang dimaksud dengan komunikasi. Nah, komunikasi itu adalah atau diartikan sebagai pemberitahuan, pembicaraan, kemudian percakapan, pertukaran pikiran, ataupun hubungan seperti itu. Nah, komunikasi ini juga dapat dibedakan lagi ke dalam beberapa bentuk, kemudian pembagian komunikasi dari segi penyampaiannya, ada yang komunikasi lisan ataupun tertulis, dan dari beberapa sumber yang mencantumkan itu ada yang menambahkan komunikasi itu jenisnya ada yang komunikasi elektronik. Jadi UU ITE itu juga masuk, bisa jadi akan membahas tentang komunikasi tentang elektronik. Nah, kita harus memahami bahwa komunikasi ini adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh oleh 2 orang atau lebih yang dia itu terdiri dari komunikan dan juga komunikatornya ya. Nah, nanti kita akan bahas secara rigid bagaimana sih pola dari komunikasi itu, baik itu verbal ataupun non-verbalnya. Next. Saya rasa ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, silakan lihat pada video sebelumnya. Next. Baik, kita akan bahas tentang komunikasi verbal. Next. Baik, apa yang dimaksud dengan komunikasi verbal? Menurut Kusumawati 2015, komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu lisan maupun tulisan, atau bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata dalam bentuk percakapan ataupun tulisan dengan speak language seperti itu. Jadi dia ada komunikasi verbal itu atau verbal communication itu bentuknya yaitu adalah bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis ataupun secara lisan. Nah, komunikator itu siapa? Komunikator itu kita yang memberikan
materi, ya komunikan itu yang dia itu menerima materi tersebut atau menerima ide tersebut. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia. Untuk apa? Komunikasi verbal itu bisa juga melalui kata-kata, kemudian juga mengungkapkan perasaan, mengungkapkan emosi, mengungkapkan pemikiran, gagasan ataupun ide mereka terkait dengan suatu hal, ya. Untuk juga menyampaikan fakta, menyampaikan data serta informasi untuk menjelaskan sesuatu dengan saling bertukar perasaan ataupun pemikiran dan saling berdebat ataupun bertengkar satu dengan yang lain. Bertengkar, teriak, dan lain sebagainya itu juga menggunakan komunikasi verbal secara lisan, ya. Nah, pun saya ini menyampaikan materi ini dalam video ini pun juga menyampaikan secara verbal. Jadi saya berbicara dan juga menuliskan dalam bentuk PPT. Jadi ada komunikasi verbal baik itu secara oral ataupun secara tertulis. Cukup jelas ya maksud atau definisi dari komunikasi verbal ini. Baik, next. Baik, ini adalah bentuk-bentuk dari komunikasi verbal. Ada dua, yaitu komunikasi lisan dan juga komunikasi tertulis. Nah, apa yang dimaksud dengan komunikasi lisan? Kita bahas satu persatu. Nih, ya, saya tandai ya. Baik, komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Nah, bisa jadi komunikasi lisan ini dilakukan secara tatap muka langsung ataupun melalui virtual seperti itu ya. Nah, biasanya komunikasi lisan itu dapat dilakukan pada kondisi para personil ataupun individunya itu berkomunikasi secara langsung atau berhadapan. Untuk saat ini bisa jadi menggunakan internet ya, Zoom, Google Meet dan lain sebagainya ataupun tatap muka langsung. Nah, bedanya dengan video apa? Video interaktif itu dia tidak bisa dilakukan dengan komunikasi lisan ini. Seperti saat ini saya sedang merekam video ini dan bisa digunakan kepada semuanya. Nah, itu komunikasi lisan tapi dia itu tidak real time ya, tidak real time. Jadi tidak langsung saat itu kita berbicara. Oke. Jadi dalam bentuk rekaman, tapi dia masuk dalam komunikasi verbal, hanya saja terpatok oleh waktu. Jadi saya tidak bisa menjawab secara real time pertanyaan-pertanyaan dari audiens yang mendengarkan video ini, tapi saya bisa menjawab ketika nanti disampaikan melalui kolom komentar. Oke, cukup jelas ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lanjut kepada komunikasi tertulis. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi tertulis dalam komunikasi verbal itu? Yaitu adalah komunikasi yang dilakukan melalui sebuah tulisan yang digunakan untuk atau dilakukan dalam kegiatan surat menyurat seperti melalui pos, telegram, telefax, fax, kemudian email dan sebagainya. Saya rasa Telegram sudah jarang dipakai ya, kecuali untuk bisnis dan lain sebagainya. Kecuali aplikasi Telegram itu berbeda ya. Oke. Baik. Nah, contoh-contohnya apa komunikasi tertulis itu? Seperti surat dari bank, kemudian surat dari kampus misalnya. Siapa yang tidak aktif, siapa yang belum pembayaran. Nah, misalnya itu masuk dalam surat tertulis ya. Kemudian surat dari kepolisian, misalkan ditilang, kemudian dan lain sebagainya itu masuk dalam surat kepolisian. Kemudian grafik, tulisan, dan gambar. Saya rasa ini cukup jelas ya. Nanti akan saya sedikit jelaskan melalui beberapa gambar. Ya, baik. Next. Baik. Saya lanjutkan ya. Jadi ini contohnya, yaitu komunikasi verbal secara tertulis. Ini saya contohkan ada 3 gambar ya. 2 gambar dan 1 grafik. Nah, saya rasa di sini misalkan nih pada gambar yang pertama ini. Nah, gambar pertama ini cukup jelas yang menjelaskan bahwa seseorang berdiri sama tinggi ya, akan tetapi salah satunya dia mendapatkan bantuan dari tumpukan buku-buku untuk dia bisa melihat di balik dinding ya, untuk bisa dia melihat di balik dinding.
Nah, maknanya apa? Bisa jadi orang yang dia itu memiliki pengetahuan yang banyak, dalam artian ini ya, pengetahuan itu digambarkan oleh buku ini. Dia itu memiliki kesempatan lebih tinggi dibandingkan orang-orang, dalam artian yang dia itu pengetahuannya belum banyak atau tidak memiliki pengetahuan, ya. Nah, ini definisi dari gambar ini. Jadi gambar ini itu menjelaskan bahwa ada hal yang bisa dikomunikasikan antara si pembuat gambar kepada kita, para komunikan yang dia itu melihat gambar ini, ya. Nah, kemudian ada gambar yang lain nih. Ada dua tempat atau dua apa namanya? Dua pintu lah ya, dua pintu. Seperti ini ya, ini pintu satu. Oh, tidak terlihat. Ini pintu satu, kemudian ada pintu dua. Pintu satu dia sudah terbuka dan sudah jelas bahwa jalannya itu dia berliku-liku untuk mencapai suatu tujuan. Ya. Nah, tujuannya di sini. Nah, selanjutnya ada orang yang dia itu menawarkan. Oke, saya kasih kasih ini. Ya. Ini dia ada salah satu orang yang dia menawarkan untuk ayo coba kita lewati jalan yang ini yang walaupun tertutup tembok, tapi kalau kita lihat dia hanya lurus gitu, jelas gitu, tanpa hambatan sampai dengan tujuan yang sama. Akan tetapi orang-orang lebih memilih kepada yang sudah jelas walaupun dia berliku-liku dan lain sebagainya dibandingkan kepada salah satu apa namanya tembok yang harus kita bobol dan melewati rintangan seperti itu. Nah, ini adalah makna yang tersimpan atau bagaimana sih mengkomunikasikan gambar itu kepada komunikan. Nah, yang ketiga adalah komunikasi verbal secara tertulis bisa melalui grafik. Contohnya ini dia ada grafik perkembangan kasus per hari untuk COVID kalau nggak salah ya. Ini karena tidak jelas ya gambarnya, tapi bisa jadi warna yang pertama ini itu dia menggambarkan naik turun kasus ya kan. Nah, seperti ini. Oke. Sampai dengan yang tertinggi sekarang. Nah, untuk gambar yang kedua atau grafik yang kedua dia juga naik turun, tapi jika dibandingkan dia memiliki perbedaan warna antara ungu, hijau dan merah ini juga berbeda ya. Oke. Oke. Yang merah juga berbeda. Nah, inilah grafik pembacaan. Jadi tinggal per hari dia berapa untuk nilainya, kasusnya berapa dan lain sebagainya ya. Hari sekian kasusnya berapa. Nah, ini kasusnya. Oke. Tinggi kasusnya itu ini, kemudian ini adalah harinya ya. Baik. Saya rasa grafik ini cukup dipahami ya dan bisa mengkomunikasikan apa yang dimaksud dengan komunikasi verbal melalui grafik. Baik, kita lanjutkan. Next. Baik, setelah kita mengetahui jenis dari komunikasi verbal atau bentuk dari komunikasi verbal, kita harus mengetahui tentang tujuan dari komunikasi verbal ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memiliki potensi lebih besar untuk menyampaikan suatu ide, gagasan, pemikiran, ataupun keputusan dibandingkan dengan yang non-verbal. Nah, non-verbal itu seperti apa sih Pak? Nanti akan kita bahas pada video kedua. Tapi pada dasarnya adalah untuk kita menyampaikan suatu ide, gagasan, pemikiran, ataupun keputusan itu lebih mudah ketika kita menyampaikan secara verbal. Baik itu secara oral ataupun secara tertulis. Nah, pada perkuliahan ini itu juga enaknya ya disampaikan secara oral gitu ya, tidak secara dikomunikasikan secara verbal, tidak hanya non-verbal. Nah, non-verbal itu ya seperti mimik muka, ekspresi, gerakan tangan, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan kita lihat di video yang kedua. Oke. Baik lisan ataupun tertulis, tujuan komunikasi itu adalah untuk memahamkan komunikan, ya. Komunikan itu yang menerima informasi, baik itu pendengar, jadi mendengarkan suara, ataupun pembaca, membaca suatu berita, tulisan, ataupun membaca suatu grafik, gambar yang tadi sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Oke.
Tujuan komunikasi adalah untuk memahamkan komunikan, baik pendengar maupun pembaca, bisa lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. Jadi ketika kita melihat grafik, kita tahu grafiknya itu hariannya naik atau turun. Kemudian gambarnya ini menyampaikan apa, suatu pendapatkah ataupun suatu ajakan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah komunikasi verbal. Baik. Komunikasi verbal melalui tulisan itu dilakukan secara tidak langsung antara komunikator dengan komunikan. Nah, perbedaannya adalah komunikasi verbal yang dia itu disampaikan secara oral atau secara langsung, itu ya ketemu antara si komunikator dengan si komunikan. Itu real time. Ya, tapi kalau komunikasi verbal secara tertulis itu dia tidak langsung bertemu antara komunikator dengan komunikan. Pun sama seperti dalam video ini, saya sebagai komunikator akan menyampaikan suatu ide atau gagasan atau perkuliahan tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Tapi saya tidak memberikan secara real time. Nah, makanya dia tidak secara langsung antara komunikator dengan komunikan. Cukup jelas ya. Nah, dalam komunikasi verbal ini, media yang sering dipakai yaitu adalah bahasa. Karena bahasa itu mampu menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain. Jadi yang paling penting ini bahasa. Bahasa yang saya sampaikan itu dipahami oleh komunikan. Bahasa yang saya sampaikan dalam menyampaikan perkuliahan ini dipahami oleh semuanya, itu menjadi media yang tepat untuk mencapai tujuan dari komunikasi verbal ini. Oke, baik. Kita akan bahas tentang bahasa. Next. Nah, bahasa. Bahasa itu apa? Bahasa itu adalah dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami oleh komunitas. Jadi hanya dipahami oleh komunitas tertentu dan juga orang-orang yang konsen di sana, yang orang-orang yang dia itu bisa belajar lebih dalam tentang bahasa. Ketertarikan budaya dan bahasa itu bisa, tidak masalah, silahkan. Nah, bahasa itu adalah simbol atau pesan verbal yang semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Bahasa juga dapat dianggap sebagai sistem kode verbal. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahasa itu hanya bisa dipahami oleh suatu komunitas ataupun kalangan tertentu yang memahami maksud dan tujuannya dengan simbol-simbol tersebut dan lain sebagainya. Makanya, bahasa yang bisa digunakan secara universal itu bahasa yang memang sudah disepakati sampai dengan sekarang itu bahasa Inggris secara universalnya, ya kan? Nah, kenapa bukan bahasa-bahasa yang lain, Pak? Karena memang pemahaman tentang bahasa itu harus bisa dipahami secara global dan dipahami oleh semuanya. Oke. Saya rasa cukup jelas ya. Baik, next. Ketika ada pertanyaan, bisa tanyakan pada kolom komentar, diketikkan di sana ya. Baik, ini adalah definisi bahasa. Oke, kita tidak akan membahas secara detail apa sih yang dimaksud dengan bahasa dan lain sebagainya, tapi ini superficial saja karena masuk dalam komponen penting dalam komunikasi. Kita tidak belajar sastra, kita tidak belajar tentang bahasa secara detail, tapi ini karena kita belajar tentang komunikasi, jadi kita mempelajari unsur penting dalam komunikasi yaitu bahasa. Oke. Bahasa didefinisikan menjadi dua poin besar yaitu secara fungsional dan definisi secara formal. Nah, definisi secara fungsional itu apa? Dapat diartikan sebagai alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan gagasan. Ya. Ia menekankan dimiliki bersama karena bahasa hanya dapat dipahami bila ada kesepakatan di antara anggota-anggota kelompok sosial untuk menggunakan. Jadi harus ada kesepakatan, deal antara satu dengan yang lain. Itu secara fungsional. Nah, dulu bahasa Indonesia kan ejaan lama, ada ejaan yang diperbaharui, ya kan? Makanya kita sebutnya EYD.
ejaan yang diperbaharui. Bagaimana EYD-nya, sesuai tidak? Diizinkan atau diizinkan. Ya, kalau dulu zaman dulu tuh ada DC gitu ya. DC aeng itu kan dia bacanya yang gitu kan dan lain sebagainya. Nah, itu ejaan-ejaan lama. Ada Soe itu kan, Soe Harto itu kan Soeharto ya kan. EYD-nya kan U. OE dulu kan O dan E, sekarang menjadi U. Ya kan? Nah, itu adalah secara fungsional dan ia disepakati oleh komunitas atau kelompok sosial di wilayah tersebut. Oke. Nah, baik. Selanjutnya adalah definisi bahasa secara formal, yaitu bahasa diartikan sebagai semua kalimat yang terbayangkan, yang dapat dibuat menurut peraturan tata bahasa. Setiap bahasa mempunyai peraturan bagaimana kata-kata harus disusun dan dirangkaikan supaya memiliki arti atau supaya memberikan arti. Nah, di sini secara formal itu kalau di bahasa Indonesia dia ada peraturannya SPOK, ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi kalau kita menyusun suatu kalimat itu sebisa mungkin ada SPOK-nya, jangan hanya P dan O saja. Ya, seperti saya sedang makan nasi di dapur misalnya. Jadi ada S, saya, subjeknya saya, predikatnya atau kata kerjanya adalah makan, kemudian objeknya adalah nasi, kemudian keterangannya adalah di dapur. Itu SPOK. Ataupun bisa juga dirubah menjadi nasi dimakan oleh saya ketika kalimatnya pasif. Ya, saya rasa ini tidak akan saya detailkan, tapi saya rasa sudah paham ya di sekolah menengah atas dulu ya sudah ada pelajaran tentang bahasa Indonesia. Saya rasa juga di semester 1 itu juga ada bahasa Indonesia juga ya tentang bagaimana sih bahasa yang baik seperti itu. Oke, baik. Next. Nah, ini adalah unsur bahasa, ada 3 hal. Tata bahasa meliputi 3 unsur yaitu fonologi, sintaksis, dan semantik. Seperti yang tadi saya sampaikan, tidak akan saya jelaskan secara detail pun saya juga bukan ahli bahasa juga ya. Jadi di sini hanya superficial saja bahwa tata bahasa itu meliputi 3 unsur. Yang pertama adalah fonologi, yaitu merupakan pengetahuan tentang bunyi-bunyi dalam bahasa. Ya, saya rasa lebih kepada ejaan A, I, U, E, O, dan lain sebagainya. Fonologi. Selanjutnya adalah sintaksis, yaitu adalah merupakan pengetahuan tentang cara pembentukan kalimat. Nah, sintaksis itu yang tadi itu SPOK. Saya sedang makan di dapur. Saya sedang makan nasi di dapur. Ya, itu akan baik karena dia ada sintaksisnya SPOK-nya. Tapi kalau misalnya nasi di dapur makan saya misalnya, itu kan akan berbeda pembentukan kalimatnya walaupun itu bisa. Misalkan nasi makan saya di dapur berarti nasinya sebagai subjek, makannya sebagai predikat, saya sebagai objek, dan di dapur sebagai keterangan tempatnya. Itu bisa secara sintaksis. Tapi unsur dari semantiknya itu tidak ada. Semantik itu apa? Semantik itu adalah merupakan pengetahuan tentang arti kata ataupun gabungan-gabungan dari kata-kata tersebut. Nah, nasi makan saya di dapur itu maknanya ada nggak sih? Atau tidak bisa seperti itu? Apakah nasi itu monster misalnya dan lain sebagainya? Kan secara semantik dia tidak ada. Nah, itu adalah unsur bahasa. Saya rasa nanti bisa dipahami kembali dengan penjelasan saya ataupun dengan referensi-referensi yang lebih kuat. Baik, next. Baik, ini adalah fungsi bahasa. Fungsi bahasa itu ada 3, yaitu fungsi penamaan, fungsi interaksi, dan juga fungsi transmisi informasi. Apa yang dimaksud dengan fungsi penamaan ini? Yaitu adalah penjulukan ataupun merujuk pada usaha untuk mengidentifikasi objek, mengidentifikasi tindakan, ataupun mengidentifikasi orang dengan menyebut namanya, sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi. Misalkan mengidentifikasi objek, itu meja, ini laptop, itu printer. Tindakan misalnya, saya sedang berbicara, saya sedang mengetik, dan lain sebagainya. Pun mengidentifikasi orang,
dia eri, dia ini, dia itu, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah fungsi penamaan. Oke. Nah, fungsi bahasa yang lainnya adalah fungsi interaksi, yaitu adalah menekankan berbagai gagasan dan emosi yang dapat mengundang simpati dan pengertian ataupun kemarahan serta kebingungan. Jadi ada fungsi interaksi, menekankan berbagai gagasan ataupun emosi. Ketika saya marah, nada saya akan tinggi, saya akan berbicara kencang, saya akan menekan dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi interaksi dalam bahasa. Ya. Misalkan saya sedang sedih ya, saya bisa jadi lirih untuk berbicara, kemudian memerlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah saya, misalnya dengan meminta tolong. Nah, itu adalah fungsi interaksi. Oke. Nah, selanjutnya adalah fungsi transmisi informasi, yaitu mentransferkan informasi dari bahasa yang disampaikan dari pemberi pesan kepada penerima pesan. Nah, fungsi bahasa salah satunya seperti perkuliahan ini. Fungsi transmisi informasi. Saya menyampaikan suatu materi, kemudian komunikan atau pendengar, yaitu mahasiswa, itu mendengarkan apa yang saya sampaikan. Nah, itu adalah fungsi bahasa yang muncul, atau fungsi transmisi informasi khususnya. Cukup jelas ya. Jadi ada 3, fungsi penamaan, fungsi interaksi, dan fungsi transmisi informasi. Baik, saya lanjutkan selanjutnya. Next. Baik, ini adalah unsur komunikasi verbal, ada 3, yaitu bahasa, kata, dan juga keterbatasan bahasa. Kita akan detailkan satu per satu. Next. Baik, yang pertama adalah bahasa. Pada dasarnya, bahasa itu adalah suatu sistem atau lambang yang memungkinkan orang untuk berbagi makna. Jadi, untuk memahami satu dengan yang lain itu harus dipahami oleh bahasa itu. Jadi, komunitas itu harus paham tentang bahasanya sehingga tahu apa yang harus diselesaikan. Nah, selanjutnya adalah dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan dalam bahasa itu ya bahasa lisan. Kalau kita vokal ya, berbicara. Kemudian ada tertulis pada kertas maupun elektronik. Tertulis ada 2 ya, kertas, elektronik. Elektronik itu ya kayak yang dituliskan di sosial media, di WhatsApp, di Telegram, aplikasi dan lain sebagainya. Nah, bahasa suatu bangsa atau suku itu berasal dari interaksi dan hubungan antar warganya satu dengan yang lainnya. Jadi, bahasa itu hanya dipahami oleh suku tertentu itu saja, kemudian hanya dipahami oleh bangsa tersebut, kecuali memang ada kesepakatan-kesepakatan secara internasional atau mungkin secara nasional yang menyepakati bahwa bahasa yang digunakan dalam wilayah tersebut adalah bahasa itu. Misalnya bahasa Indonesia untuk menyatukan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia, kemudian bahasa internasional, bahasa Inggris misalnya. Nah, tidak dipungkiri bahwa orang-orang yang konsen atau mempelajari lebih dalam tentang bahasa juga memahami tentang hal tersebut. Seperti itu. Jadi ini konteks dalam unsur komunikasi verbal. Next adalah kata. Kata itu merupakan unit lambang terkecil dalam bahasa. Selain itu, kata adalah lambang yang melambangkan atau mewakili sesuatu hal, entah orang ataupun barang, kejadian, atau keadaan. Jadi dia merujuk pada mewakili suatu hal seperti dia laptop, itu gunting, itu kacamata, itu kursi, dan lain sebagainya. Jadi kata. Oke. Kemudian kata itu bukan orang atau barang atau kejadian atau keadaan itu sendiri ya. Jadi dia hanya mewakili saja. Misalnya ruangan ini ramai. Itu katanya bukan ramainya, tapi hanya mewakili ruangan ini ramai. Seperti itu ya. Jadi kata adalah unit atau lambang terkecil dalam bahasa dan dia itu mewakili suatu hal. Baik, next. Selanjutnya adalah keterbatasan bahasa. Keterbatasan bahasa itu apa? Karena keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek, maka kata-kata dalam kategori itu merujuk pada objek-objek tertentu seperti orang, benda, peristiwa, sifat, ataupun perasaan, dan sebagainya. Nah, tidak semua kata tersedia itu akan merujuk pada objek. Nah, dan juga suatu kata hanya mewakili realitas, tapi bukan realitas itu sendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan,
ruangan ini ramai itu katanya bukan ramainya itu, tapi dia hanya mewakili, realitasnya bukan si ramainya itu, tapi dia hanya mewakili di sana. Dengan demikian, kata-kata pada dasarnya dia bersifat parsial atau sebagian, tidak melukiskan sesuatu secara eksak atau secara nyata. Nah, kata-kata sifat dalam bahasa itu dia cenderung bersifat dikotomis atau misalnya baik buruk, kaya miskin, pintar bodoh, dan lain sebagainya. Itu adalah dia berlawanan ya, dikotomis. Baik, next. Nah, ini jenis komunikasi verbal ada dua ya. Tadi kita membahas tentang bentuk komunikasi verbal. Sekarang kita akan masuk kepada jenis komunikasi verbal. Yang pertama adalah berbicara dan menulis. Nah, berbicara dan menulis itu adalah kalau berbicara itu komunikasi verbal dimix dengan vokal. Sedangkan menulis itu komunikasi verbal dicampur dengan atau dikombinasikan dengan non vokal. Contohnya apa? Contohnya komunikasi verbal vokal itu seperti saat ini kita presentasi, kita kuliah, dan lain sebagainya. Sedangkan komunikasi verbal non vokal dia itu adalah surat menyurat seperti ya tadi itu yang contohnya surat pada surat dari polisi, surat bank, dan lain sebagainya itu. Oke, selanjutnya jenis komunikasi verbal itu yaitu mendengarkan dan juga membaca. Nah, konteks mendengar dan mendengarkan itu dia berbeda ya. Kalau mendengar itu hanya dia menangkap ada suara, dia menangkap ada perubahan, bunyi, dan lain sebagainya. Sedangkan mendengarkan itu berbeda. Mendengarkan itu ada 4 hal yang terlibat atau ada unsur yang terlibat di dalamnya, yaitu mendengar itu sendiri, kemudian memperhatikan, memahami, dan juga mengingat. Harapannya dalam perkuliahan ini atau dalam video ini itu masuk mahasiswa mendengar, memperhatikan, memahami, dan juga mengingat apa yang disampaikan dalam materi ini sehingga paham apa sih yang dimaksud dengan mendengar. Kemudian membaca, yaitu adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari suatu yang dituliskan. Jadi cukup jelas ya di sini bahwa membaca itu adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi. Jadi kayak slide ini dia ada tulisan, jadi silakan dibaca. Nah itu namanya membaca. Baik, next. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut kepada materi komunikasi nonverbal ya. Pada video kedua, silahkan stay tune di sini. Oke, see you.